Haleluya. Puji Tuhan, saya senang sekali dapat bertemu dengan saudara dan saudari pada pagi hari ini. Yang bersuka cita, yang diberkati Tuhan, sila lambai-lambaikan tangan saudara pada pagi hari ini. Itu tandanya saudara masih tetap semangat untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, saya sangat-sangat teruja dengan komitmen saudara dan saudari pada hari-hari ini. Sekalipun kita berhadapan dengan begitu banyak kekangan untuk datang dan beribadah di dalam rumah Tuhan, tapi hal itu tidak menghalangi kita untuk tetap bersatu di dalam Kristus pada hari ini. Amin. Inilah komitmen dan inilah kesungguhan yang harus kita miliki pada hari-hari terakhir ini saudara, sebelum Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini saudara. Saya percaya setiap orang yang setia menantikan Tuhan, setia menunggu kedatangan Tuhan, maka saudara akan menikmati segala janji-janji Allah di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada pagi minggu yang indah ini saudara, saya mau membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16, dimulai daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Ya, pastikan saudara membuka Alkitab saudara, karena saya tidak mau sendirian membaca firman Tuhan ini, tapi saya mau memberi tanggung jawab kepada setiap kita untuk sama-sama terlibat di dalam membacakan petikan firman Tuhan ini saudara. Nah, kalau kita melihat tajuk ataupun garis besar di atas, itu adalah mengenai nyanyian puji-pujian Daud. Saudara, saya mulai di ayat yang ke-7, nanti saudara lanjutkan di ayat yang ke-8. Begitulah kita bersilih ganti sehingga di ayat yang ke-11. Baiklah, anak-anak Tuhan sudah bersedia? Nah, kalau saudara sudah siap sedia, saya akan membacakannya di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Berbahagialah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuara orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, terima kasih untuk pembacaan kita bersama pada pagi hari ini. Ayat kunci kita yang akan kita perhatikan bersama pada pagi ini adalah di dalam ayat yang ke-11. Saudara, jelas dikatakan di sana dalam puji-pujian Daud di hadapan Tuhan. Pada ketika itu Daud berkata apa? Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, pribadi yang mengungkapkan perkataan ini adalah seorang raja yang tidak kurang hebatnya saudara, yaitu Raja Daud yang kita kenali sebagai seorang pribadi yang pernah mengalahkan Goliat yang 3 kali lebih besar daripadanya saudara. Saudara, di sini ada satu anjakan, ada satu panggilan yang diberikan kepada umat-umat Tuhan pada ketika itu, yaitu panggilan untuk mencari Tuhan dan juga kekuatannya di dalam kehidupan umat-umat Tuhan pada waktu itu saudara. Ya, jadi saudara, saya percaya ini juga adalah panggilan buat setiap saudara dan saudari dan saya yang mengenal Allah yang sesungguhnya pada hari ini untuk kembali mencari wajahnya di dalam kehidupan kita saudara. Ya, makanya saya mau sampaikan satu topik firman Tuhan yang berbicara tentang saatnya untuk kembali mencari Tuhan. Ya, saudara,
Ini adalah waktu, ini adalah masanya, ini adalah saatnya untuk setiap daripada saudara dan saudari atau siapapun juga untuk kembali mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ini bukan lagi masa, ini bukan lagi waktu untuk kita bermain-main dengan dosa dalam hidup kita pada hari ini. Ini bukan lagi masa, ini bukan lagi waktu untuk kita membelakangi Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Tetapi ini adalah saatnya, ini adalah waktunya untuk kita kembali mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, bilang dengan teman di kiri kananmu, beritahu dia, ini saatnya untuk kita kembali mencari Tuhan. Haleluya. Amen, saudara. Hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak orang yang takut untuk kembali ke gereja. Ya, alasan yang diberikan nanti dijangkiti COVID-19 dan sebagainya. Namun saudara, yang peliknya, ya, orang-orang boleh pergi ke shopping mall 2-3 jam dan sebagainya tanpa merasa takut dijangkiti oleh COVID-19. Tetapi pergi ke gereja 1 jam, 2 jam, takut karena COVID-19, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat pelik terjadi di dalam kehidupan gereja-gereja pada hari ini. Sedangkan berada di rumah Tuhan, itu adalah tempat yang lebih selamat daripada kita berada di luar pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Ini adalah waktunya untuk kita kembali ke dalam rumah Tuhan, untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita tertipu dengan muslihat iblis pada hari ini yang mungkin berkata kepada kita, ya, janganlah kamu pergi ke sana karena di sana mungkin kamu akan dijangkiti penyakit dan sebagainya. Ya, tetapi ya, seringkali orang-orang ya tidak sadar ketika mereka berada di luar ya berjam-jam bahkan lebih lama daripada ada di dalam gereja, ya, mereka tidak merasa takut untuk dijangkiti hal itu, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ya, shalom, selamat pagi mereka yang baru tiba. Nah, saudara, ini adalah saat dan waktunya untuk kita kembali mencari Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Setelah kita melewati beberapa waktu yang sukar dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pintu gereja ataupun rumah Tuhan mulai dibuka kembali untuk kita datang dan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih mengikuti SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, saya percaya ini adalah saat dan waktunya kita kembali untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kita tidak boleh hanya duduk diam saja tanpa kita bertindak dan berbuat apa-apa. Ya, saudara, memang ada kalanya kita mendengarkan arahan-arahan yang diberikan oleh kerajaan. Ketika mereka katakan masih tidak boleh mengadakan pertemuan dan sebagainya, maka kita akan mengikuti hal itu. Ya, tetapi hari ini kerajaan bahkan Menteri Kesehatan telah memberikan ya sedikit kelonggaran untuk beribadah di rumah-rumah ibadah dengan mengikuti SOP, ya, artinya kita tidak melanggar ya perintah yang diberikan, tetapi kita melakukannya dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Sebentar tadi waktu kita masuk ke dalam gereja, setiap orang perlu di scan dulu, ya. Kalau sakit ya tidak perlu datang, ya. Kalau sakit ya tubuh badan panas ya mungkin kamu boleh rehat di rumah dulu, ya. Tetapi kalau semuanya sehat, ya, kita tidak punya masalah untuk sama-sama berbakti dan beribadah di dalam rumah Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini ada kalanya Tuhan akan membawa kita ke jalan yang berliku-liku atau juga melewati lembah yang gelap. Namun itu bukanlah bermakna Allah sedang menghukum kita, melainkan Ia sedang membentuk hidup kita untuk menjadi lebih kuat lagi di dalam perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Janganlah kita menyalahkan Tuhan atas situasi dan keadaan yang terjadi, ya. Kenapa harus ada COVID-19, ya? Kenapa ekonomi menjadi begitu turun dan sebagainya? Tapi saya mau bagi tahu saudara, kadangkala
Tuhan akan membawa kita untuk melewati jalan yang berliku-liku, melewati lembah yang gelap. Tapi itu bukan bermakna Tuhan sedang menghukum kita, tetapi Dia sedang membantu kita untuk menjadi semakin kuat dan semakin kuat di dalam iman kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bukan bersandar kepada diri sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan yang sepenuhnya di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, jika kita tidak pernah mengalami kesusahan hidup, bahkan hanya yang baik saja berlaku di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengerti apakah artinya kesusahan. Dan ketika kesusahan berlaku di dalam kehidupan saudara, maka saudara mungkin akan berputus asa atau menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan orang lain di dalam kehidupan saudara. Kenapa saudara? Karena saudara tidak punya pengalaman melewati hal-hal yang susah di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika saudara pernah melewati perkara-perkara yang susah dalam hidup saudara, ya, ketika ada terjadi kesusahan di dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan jadi pribadi yang mudah untuk berputus asa pada hari-hari ini, saudara. Amin. Saya datang daripada sebuah keluarga yang agak susah, hidup di sebuah kampung pedalaman, ya, dan berdikari setiap hari untuk meneruskan hidup, ya, saudara. Dan saya sangat-sangat mengerti apakah artinya kesusahan, apa artinya kekurangan dan sebagainya, saudara. Dan ketika saya mulai tinggal di kota, dan saya belajar bagaimana untuk hidup dan berada di kota, ya, saudara. Yang menariknya, saya punya pengalaman hidup susah, dan ketika saya mengalami kesusahan, ya, saya tidak mudah mengalah karena saya sudah pernah berada di dalam situasi itu, saudara. Amin, ya. Tetapi kalau saudara tidak punya pengalaman dalam situasi yang seperti itu, maka saudara mungkin akan kecewa, maka saudara mungkin akan salahkan orang lain, maka saudara mungkin akan salahkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka itu kita harus mengerti bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita pada hari ini, pasti ada maksud dan rancangannya yang indah buat saudara dan saya, ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pada hari ini. Mungkin kita mengalami kegagalan, mungkin kita mengalami kekecewaan, mungkin kita mengalami keputusasaan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukanlah bermakna bahwa Tuhan sedang menghukum hidup saudara, ya. Tetapi itu adalah artinya Tuhan sedang membentuk hidupmu supaya saudara akan bangkit menjadi lebih kuat, menjadi lebih teguh dalam iman saudara di hadapan Tuhan. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena Alkitab berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyasa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, siapa yang punya anak-anak kecil di sini? Ya? Wah, ada yang masih mengaku masih bujang, ya. Tidak apa, saudara, ya. Kalau saudara punya anak-anak kecil yang ada di rumah saudara, ya, saudara tidak boleh mengajar mereka hanya dengan kata-kata, jangan buat tuh, ya, janganlah buat, ya. Anak-anak kamu tidak akan dengar, saudara, ya. Saya tidak tahu kalau anak kamu, ya, tapi anak saya tidak akan dengar, ya. Saya terpaksa sediakan satu rotan, ya, satu rotan di rumah. Dan ketika mereka lihat saya berdiri ambil rotan, dan mereka akan lari, ya, mereka akan takut, saudara, ya. Bukan bermakna saya mau rotan sampai mereka pengsan dan sebagainya, tidak, ya. Tetapi tujuannya adalah untuk mengajar mereka apa yang salah dan apa yang mereka boleh lakukan, saudara. Amin. Saudara, mungkin saudara katakan, jahatlah ayah ini menghukum anaknya dengan begitu dan sebagainya, ya. Tapi kalau sampai di saat kamu sudah punya anak, nah di sana kamu akan mengerti bagaimana kamu akan membentuk, akan mengajar anak kamu, saudara, ya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyasa orang yang diakuinya sebagai anak, ya. Tuhan mengizinkan adanya kesusahan, adanya penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, ya. Tujuannya apa? Ya, supaya kita dibentuk, supaya kita menjadi semakin kuat, ya. Karena di dalam dunia ini bukan hanya perkara-perkara yang baik saja yang engkau akan lewati dalam hidup saudara. Amin. Ya, kamu tidak tahu di satu masa nanti ada orang yang mungkin akan menjatuhkan saudara. Ada orang yang mungkin akan melukai saudara.
Ya, ketika saudara tidak dipersiapkan dengan satu asas yang kukuh, yang teguh dalam kehidupan saudara, maka saudara akan putus asa, maka saudara akan give up, maka saudara mungkin akan melakukan hal-hal yang di luar daripada hal yang sepatutnya saudara. Ya, makanya saudara boleh melihat, ya, ada orang yang sanggup, ya, bunuh diri, terjun dari bangunan, ada orang yang sanggup gantung diri dan sebagainya, karena menghadapi kekecewaan, kesakitan yang tidak mereka dapat tanggung. Ya, kenapa seperti itu saudara? Ya, karena mereka tidak memiliki asas-asas yang teguh di dalam kehidupan mereka saudara. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari-hari ini adalah waktunya kita kembali untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah putus asa untuk mengikuti Tuhan atau merasa jemu dalam mencari wajahnya. Namun tetaplah semangat, ya. Bilang dulu dengan teman di kiri kananmu, tetaplah semangat mencari Tuhan. Ya, tetap semangat mencari Tuhan. Ya, seperti pada mula-mulanya engkau mengikuti Tuhan, demikianlah komitmen, demikianlah kesungguhan yang ada di dalam kehidupan saudara. Saudara rindu untuk melakukan panggilan-panggilan Tuhan. Saudara rindu untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ya, kenapa saudara? Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, beribadah kepada Tuhan adalah sesuatu perbuatan yang baik yang dapat kita lakukan. Amin. Adalah suatu tindakan yang dipuji, adalah suatu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan firman Tuhan katakan jangan kita jamu-jamu berbuat baik, karena apabila datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, artinya kalau saudara terus-menerus dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan saudara, akan datang waktunya, akan datang masanya engkau menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Amen. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan menyatakan ketika tabut perjanjian itu dibawa masuk dan diletakkan di tengah-tengah kemah Daud, Alkitab berkata Daud melompat-lompat dan menari-nari, bahkan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan pada waktu itu juga Daud berkata di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, kita dapat melihat suatu kegirangan yang dimiliki oleh Daud ketika dia memuji dan memuliakan Tuhan. Daud menari-nari, Daud bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kenapa? Ya, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupannya saudara. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, persoalannya untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, mengapa penting untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Mengapa mencari Tuhan itu adalah sesuatu yang penting, adalah sesuatu yang mustahil, adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita pada hari ini saudara. Ya, mengapa hal ini begitu ditekankan? Mengapa hal ini begitu dipanggil supaya setiap orang melakukannya di dalam kehidupannya saudara? Ya, nah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bolehkah kita hidup tanpa Tuhan? Ya, atau mengapa saya harus melakukan semua perkara ini di dalam kehidupan saya? Orang lain boleh saja hidup tanpa Tuhan dan mereka baik-baik saja. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, saya punya beberapa alasan untuk kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Mengapa penting untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, saudara? Ya, alasan yang pertama yang saya temukan di sini, saudara, adalah apa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, kita perlu mencari Tuhan, ya. Karena Tuhan itu adalah sumber energi kita, sumber kekuatan kita. Saudara dan saya tidak boleh hidup tanpa Tuhan. Ya, saudara punya handphone pada hari ini, ya.
Dan saudara mungkin menggunakan handphone itu sepanjang hari, ya. Tetapi mungkin ketika hari sudah petang ataupun malam seperti itu, ya, maka handphone itu akan mulai kehabisan casnya, saudara. Ya, maka saudara harus mengecas semula telepon itu. Ya, kalau saudara tidak mengecas semula telepon itu, maka telepon itu akan mati dan tidak dapat digunakan lagi. Ya, saudara, demikianlah juga dengan hidup kita. Kita perlu berada di rumah Tuhan, kita perlu mencari Tuhan, karena disinilah kita akan mendapat kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Seperti handphone yang sedang dicas pada hari ini, saudara. Begitulah saudara dan saudari akan menerima, akan mendapat kekuatan yang baru dalam kehidupan saudara ketika saudara datang di dalam rumah Tuhan. Ya, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita perlukan kekuatan. Karena apa? Ya, di dalam satu minggu itu ada 7 hari. 6 hari kita harus berjuang untuk berhadapan dengan berbagai-bagai situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin di dalam masa 6 hari itu ada orang-orang yang menyakitkan kita, ada orang-orang yang menyalahkan kita, ada orang-orang yang berusaha untuk memburuk-burukan kita dan sebagainya. Ya, mungkin kita mengalami masalah keluarga, mungkin kita mengalami perkara-perkara yang buruk. Ya, mungkin kita sedang mengalami masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi selama 6 hari itu saudara kita bergumul bagaimana untuk melewati hal itu. Tetapi firman Tuhan berkata pada hari yang ke-7, ya, haruslah engkau beristirahat. Dan waktu itu adalah di mana Allah memberkati hidup kita, saudara. Ya, dan ini adalah hari di mana kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Karena hari esok kita akan berjuang lagi selama 6 hari untuk melewati hari-hari yang sukar pada hari-hari ini, saudara. Tetapi hari ini saudara dan saudari diberikan kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita disirami oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dan firman Tuhan yang berkuasa. Ya, maka firman itulah yang akan membangkitkan kekuatan dalam hidup kita untuk melewati hari-hari ke depan ini, saudara. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, setelah melewati suatu keadaan yang begitu melemahkan kita pada hari-hari ini, seperti kekecewaan, kesedihan maupun juga keputusasaan, tidak ada tempat yang lebih baik yang dapat kita tujui selain daripada berada di kaki Tuhan. Raja Daud sangat mengerti tentang hal ini. Dia pernah mengalami kesedihan karena kematian anaknya. Daud dikepung oleh musuh, bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Saudara, Daud pernah melewati waktu-waktu yang begitu gelap di dalam hidupnya, waktu-waktu yang begitu sukar di dalam kehidupannya, saudara. Ya, dan saya percaya mengapa Daud mengungkapkan kata-kata ini, ianya karena Daud sadar hanya di dalam Tuhan sahaja dia memperoleh kekuatan untuk melewati segala keadaan yang berlaku dalam hidupnya, saudara. Ya, kita lihat bagaimana Daud bertindak atas segala permasalahan, kekecewaan, kesedihan yang terjadi di dalam hidupnya. Daud tidak melakukan hal-hal yang lain, tetapi Daud berkata, ya, carilah Tuhan dan wajahnya selalu. Ya, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini juga adalah sebuah dorongan untuk kita supaya kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menemukan kekuatan di dalamnya pada hari-hari ini, saudara. Ya, saudara, kita tidak boleh melewati segala apapun yang berlaku dalam hidup kita pada hari ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu campur tangan Tuhan pada hari-hari ini. Amin. Kita tahu bahwa pada hari ini ada ramai orang yang kehilangan pekerjaan. Saya percaya, ya, ada ramai orang yang sedang mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan dan sebagainya, saudara. Tetapi saya mau beritahu saudara bahwa ini adalah saat dan waktunya kita mencari Tuhan. Ketika saudara kembali mencari Tuhan, ya, saudara bukan hanya menemukan kekuatan yang baru di dalam Tuhan, tetapi saudara juga akan menemukan adanya
jalan yang akan Tuhan bukakan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara tidak pernah tahu jalan apa yang akan Tuhan buka dalam hidup saudara, ya. Tetapi itu yang saya katakan tadi, bahwa Allah ataupun Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita, sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Dan Dia yang menciptakan kita, maka Dia mengetahui segala-galanya yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Jikalau kita tidak kembali kepada pencipta kita dan bertanya kepadanya saudara, maka kita tidak akan mengetahui apa-apa yang baik dalam kehidupan kita saudara. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, jika ada apapun yang melemahkan kehidupanmu pada hari ini, ingatlah bahwa masih ada kekuatan baru yang saudara bisa temukan di dalam Yesus. Jika saudara mau datang dan bersujud di kakinya. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang ketiga, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, coba kita lihat di sini, begitu luar biasanya Daud mengagungkan Allah yang disembahnya saudara. Begitu bersungguh-sungguhnya dia mengagungkan Tuhan yang disembahnya saudara, sehingga dia berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, jikalau saudara punya mindset, punya cara pemikiran yang seperti ini pada hari ini, saya percaya saudara akan melewati hari-hari yang berkemenangan pada hari-hari ini saudara. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa penting untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, alasan yang pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan kita saudara. Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup setiap kita pada hari ini, ya. Tetapi kalau kita merasa lemah dari segi kerohanian kita pada hari ini, kembalilah bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan memperbaharui kekuatan di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan saudara. Hal yang kedua, mengapa penting untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita saudara? Ya, alasan yang kedua itu karena apa? Supaya kita mengerti tujuan hidup kita. Ya, saudara, supaya setiap kita mengerti tujuan hidup kita. Mengapa saya jadi orang Kristen pada hari ini? Ya, apakah saya jadi orang Kristen itu hanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan dan masuk surga? Atau masih ada banyak hal-hal lain yang harus saya buat? Atau masih ada banyak perkara-perkara lain yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mencari Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengerti tujuan hidup kita. Ya, kenapa saudara? Ya, saudara tidak akan pernah menemukan tujuan hidup saudara di mana-mana kecuali di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan saudara. Ya, setiap apapun yang diciptakan pada hari ini pasti ada tujuannya. Ya, orang menciptakan benda ini saudara, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk supaya boleh kasih pindah, ya, macam seperti itu, ya, boleh kasih mundur, boleh kasih maju, ya. Saudara, setiap apapun benda yang diciptakan ada tujuannya, ya. Hari ini, ya, manusia cipta topeng untuk apa? Supaya kita terlindung, ya, daripada jangkitan, kuman dan sebagainya, ya. Apalagi, ya. Orang-orang menciptakan cawan seperti ini tujuannya supaya memudahkan untuk kita minum air dan sebagainya, ya. Tidak mungkin saudara minum air di tangan saudara begini, ya. Tidak saudara, tapi setiap apapun yang diciptakan itu saudara ada tujuannya. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu ada tujuannya saudara. Ya, bukan hanya sebagai perhiasan di dalam satu taman seperti patung yang kaku, Adam ada di sana, nanti Hawa ada di sana. Ya, oh cantiknya Adam, cantiknya si Hawa. Apakah Tuhan hanya melihat seperti itu? Tidak, setiap apa yang diciptakan itu ada tujuannya. Ya, jadi saudara, kita tahu tujuan emas untuk apa, cawan untuk apa, ini untuk apa dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia yang menciptakan semua itu. Ya, tapi saudara tidak tahu tujuan manusia untuk apa. Ya,
Kita tidak akan tahu. Kamu tanya dengan si Darius pun tidak tahu, karena dia bukan Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus kembali kepada pencipta kita. Kita harus kembali kepada Tuhan supaya kita boleh mengerti tujuan hidup kita, saudara. Ya, jadi saudara, itu sebabnya kenapa kita perlu mencari Tuhan. Ya, mengapa kita perlu datang kepada Tuhan supaya kita mengerti tujuan hidup kita, saudara. Ya, jikalau tidak, maka saudara hanya akan berpikir, oh, saya ini dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristen, bapak mama saya itu pendoa syafaat di dalam gereja, nanti saya sudah besar, nanti saya jadi begitulah seperti mereka, saya punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan, nanti saya akan mati. Saudara, akan seperti itu ya, hanya satu tujuan yang mati, saudara. Ya, namun saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu mencari Tuhan pada hari ini supaya kita mengerti tujuan Tuhan, ya, mengerti tujuan hidup kita pada hari ini. Sampai hari ini masih ramai orang yang tidak mengerti akan tujuan hidup mereka di dalam Tuhan. Maka itu mereka masih hidup sama seperti orang dunia atau juga orang yang belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti, ya, tujuan apa saya ada di dunia pada hari ini. Ya, orang lain Aramaiti, ya, mereka juga hidup Aramaiti hari-hari, saudara. Ya, orang lain buat dosa itu, ini dan sebagainya. Ya, orang-orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tujuan hidup mereka di dalam Tuhan. Ya, saudara, hari semalam, ya, ada banyak ya pada hari-hari ini yang dilakukan oleh orang-orang, ya, yang di luar daripada apa yang Tuhan kehendak di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mengerti tujuan hidup mereka di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memahami tujuan hidup di dalam Tuhan adalah satu perkara yang sangat penting. Karena hal itulah yang akan memimpin kita untuk berjalan dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Setiap orang yang memahami tujuan hidup mereka di dalam Tuhan pasti akan menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Contohnya seperti Daud. Sekalipun ia adalah seorang raja yang hebat, seorang raja yang perkasa, namun ia menjadi raja yang memuliakan Allah di dalam hidupnya. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Kitab 1 Tawarik 15 ayat yang ke-29e dinyatakan apa? Ketika tabut perjanjian itu sampai ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Saudara, Daud adalah seorang raja, tetapi dia adalah raja yang memuliakan Allah, yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, kalau kita mengerti tujuan hidup kita pada hari ini, saya percaya, ya, maka saudara akan memberikan hidup saudara untuk melayani Tuhan, atau sekurang-kurangnya saudara terlibat di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan pada hari ini, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan perjanjian baru, kita juga dapat melihat ada banyak contoh di mana orang-orang yang memahami tujuan hidup mereka di dalam Tuhan biasanya akan menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Ya, saudara, ketika mereka paham, ketika mereka mengerti tujuan hidup mereka di dalam Tuhan, ya, maka mereka sadar bahwa mereka hidup bukan untuk dunia ini, tapi mereka hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nama-nama seperti Petrus, Markus, Yohanes, dan kesemua murid Yesus mungkin bukanlah nama yang asing bagi kita. Namun ada juga nama-nama lain seperti yang dinyatakan di dalam Lukas 8 ayat yang ketiga. Ya, apa yang dinyatakan di dalam Lukas 8 ayat yang ketiga? Kita dapat melihat di sini orang-orang yang memahami tujuan hidup mereka adalah mereka juga akan menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Selain daripada murid-murid Yesus, ada juga pribadi-pribadi yang lain. Lukas 8 ayat yang ketiga mencatat Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara,
Di sini sangat jelas kita dapat melihat bahwa orang-orang yang memahami tujuan hidup mereka di dalam Tuhan, akhirnya akan menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita hidup hari ini bukan hanya untuk memiliki sebuah pekerjaan, hanya memiliki keluarga, anak-anak, harta benda dan sebagainya. Namun kita juga harus mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam ladangnya pada hari ini. Amin. Tidak kiralah apapun status pekerjaan saudara, ya, saudara boleh jadi seorang tukang gunting rambut di salon, tapi saudara akan jadi tukang gunting rambut yang memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saudara boleh jadi mekanik di mana-mana pada hari ini, tapi saudara akan jadi mekanik yang memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara boleh jadi seorang tukang sapu, pembersih dan sebagainya, tetapi saudara boleh jadi tukang sapu yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Tidak kiralah apapun status kehidupan kita pada hari ini, saudara, ingat, ya, kalau kita benar-benar memahami tujuan hidup kita pada hari ini, maka kita akan tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi pelayan-pelayannya saudara. Karena di satu masa nanti, waktu Tuhan Yesus sudah kembali ke dalam dunia ini dan membawa kita ke dalam kerajaannya, setiap orang hanya hidup untuk melayani Tuhan saudara. Ya, jadi saudara, Tuhan sedang mempersiapkan kita pada hari-hari ini. Ya, kita bukan hanya jadi orang Kristen yang datang ke gereja setiap minggu, dengar khotbah daripada pastor, ya, lepas itu nanti balik ke rumah, ya, nanti minggu depan datang lagi, ya, bukan seperti itu saudara. Ya, kalau saudara sudah mengerti dan memahami tujuan hidup saudara di dalam Tuhan, ya, di akhir daripada semua itu saudara, engkau harus mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi seorang pelayan, ya, di masa-masa yang mendatang ini saudara. Ya, saudara, seperti mana adanya saya berdiri di hadapan saudara pada hari ini, saya bukan siapa-siapa, ya. Saya sering kali menyaksikan kepada ramai orang, ya, saya hanya seorang anak yang bekerja di restoran, ya. Tetapi hari ini Tuhan memanggil saya untuk menggembalakan jemaat, memimpin jemaat. Kenapa? Saya tinggalkan pekerjaan saya dahulu, saudara. Karena ketika saya menemukan tujuan hidup saya tahu, ya, tidak selama-lamanya saya ada di sana untuk melakukan hal itu, ya. Akan datang waktunya Tuhan sudah membuka jalan bagi saya untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan saya. Ketika saya memahami tujuan saya di dalam Tuhan, maka saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan, ya. Tapi satu hal yang saya mau katakan, ya, melayani Tuhan itu tidak semestinya selepas ini semua balik rumah semua katakan, saya mau jadi pastor semuanya, ya. Bukan begitu yang saya maksudkan, ya. Saudara masih boleh bekerja di dalam bidang-bidang saudara pada hari ini, tetapi jadilah, ya, pribadi-pribadi yang memuliakan saudara, sekalipun saudara datang daripada latar belakang status yang berbeda dalam bidang-bidang pekerjaan pada hari ini saudara, ya. Dan saya percaya di tempat ini, ya, kita ada begitu banyak bidang-bidang pekerjaan yang kita miliki saudara, ya. Tetapi jangan jadikan hal itu terbatas buat kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita pergunakan, ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan saudara. Seperti yang dilakukan oleh Kuza, ya, Yohana istri Kuza, Bendahara Herodis, Susana dan perempuan-perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kenapa saudara? Ya, karena mereka memahami tujuan hidup mereka di dalam Tuhan, makanya mereka melayani Tuhan dengan sesuai dengan kepribadian mereka. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah alasan yang kedua mengapa kita perlu mencari Tuhan, supaya kita mengerti tujuan hidup kita. Ya, kalau saudara tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup saudara, ya, maka saudara tidak akan pernah mengerti tujuan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Alasan yang ketiga, ya, mengapa kita perlu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita saudara, ya, supaya kita mengenal dan menyembah Allah yang benar. Ya, saudara, ini tujuannya supaya kita kenal Allah kita. Ya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan juga Yakub. Pastikan kita menyembah Allah yang sama, ya, Tuhan yang sama, ya, seperti
yang disembah oleh bapa leluhur kita. Ya, jadi saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pada hari ini supaya kita mengenal dan menyembah Allah yang benar. Ya, di luar sana ada begitu banyak yang mengklaim bahwa mereka juga Tuhan dan sebagainya, saudara. Tetapi saudara harus berpandukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini supaya kita mengenal dan menyembah Allah yang benar. Ya, sehingga saudara tidak tersalah pilih dan akhirnya tersesat dan menyembah kepada Allah yang tidak benar, saudara. Untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, ianya bukanlah suatu perkara yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Hal ini memerlukan komitmen seumur hidup kita untuk melakukannya. Saudara tidak bisa mengenal Tuhan dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Ya, saudara, ianya memerlukan komitmen seumur hidup kita untuk belajar mengenal Tuhan. Ya, saya sekalipun seorang hamba Tuhan yang terlibat di dalam berbagai-bagai pelayanan, ya, sampai hari ini saya masih belajar untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya. Saudara, mengapa saudaraku? Itu karena kita bukan hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sahaja, melainkan kita juga harus memahami kehendaknya, kita juga harus memahami perintahnya, misinya, dan apa yang telah diajarkannya kepada kita. Amin. Saudara, kalau kita hanya tahu Yesus sebagai Tuhan, setan-setan bahkan iblis pun tahu juga bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Amin. Ya, tetapi kita bukan hanya mengenal Yesus dengan cara yang demikian. Kita harus mengenal kehendaknya. Kita harus belajar taat. Kita harus melewati perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara. Ya, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini ada ramai orang yang berpaling dari hadapan Tuhan dan akhirnya menjadi murtad di dalam iman mereka pada hari ini, saudara. Mengapa hal itu terjadi? Itu karena mereka berhenti untuk mencari Tuhan dalam hidup mereka. Ya, saudara, itu karena mereka berhenti untuk mencari Tuhan. Di dalam khotbah-khotbah saya yang pernah saya khotbahkan, ketika saudara berhenti untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara, itu akan menjadi titik permulaan kehancuran akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, hari semalam saya mendengar berita yang begitu bagi saya sangat mengecewakan. Ya, bagi saya begitu menyedihkan karena mereka datang daripada jemaat-jemaat Tuhan yang pernah saya layani, ya. Dan ketika saya mendengar keadaan mereka pada hari ini seperti itu, ya, saya sangat sedih, ya. Kenapa, saudara? Ya, karena waktu mereka ada di sini pun mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Dan ketika saudara tidak mencari Tuhan, ya, maka iblis akan menjadikan saudara target dalam hidup saudara. Ya, keluarga saudara akan berantakan dan akhirnya akan hancur, akan rosak, dan itu akan membuatkan iblis bertepuk tangan. Saudara tidak dapat membina sebuah keluarga yang kukuh, sebuah keluarga yang kuat, sebuah keluarga yang bahagia tanpa melibatkan Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara. Amin. Jika saudara punya istri, punya anak pada hari ini, ya, pastikan saudara melibatkan Tuhan Yesus di dalam keluarga saudara. Ya, karena iblis akan berjalan keliling seperti singa untuk mencari waktu, ya, menghancurkan setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada pada hari ini. Saya bukan mau menakutkan saudara, tetapi inilah yang terjadi. Ada ramai, ya, di antara orang-orang muda pada hari ini yang tidak berpengalaman, akhirnya mereka bercerai dan sebagainya, saudara, dan itu sangat menyedihkan saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mencari Tuhan supaya kita mengenal dan menyembah Allah yang benar. Ada ramai orang yang menjadi murtad meninggalkan Tuhan pada hari ini. Kenapa? Karena mereka berhenti untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika seseorang berhenti untuk mencari Tuhan, dalam waktu yang sama hidupnya juga akan terhenti untuk mengenal kebenaran Tuhan. Maka itu gereja tidak boleh berhenti untuk mencari Tuhan. Kita harus setia sehingga kita sungguh-sungguh mengenalnya di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kita harus jadi gereja yang setia supaya kita kenal Tuhan
yang kita sembah dalam hidup kita. Ya, saudara, saya begitu sedih dan saya percaya, ya, Tuhan Yesus lebih sedih ketika melihat orang-orang berhenti untuk mencari Tuhan dan akhirnya menjadi murtad karena uang, karena cinta, karena harta benda dan sebagainya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ingatlah hal ini baik-baik di dalam hidupmu. Sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh berhenti untuk mencari Tuhan. Karena pada saat engkau berkata tidak untuk mencari Tuhan, itu akan menjadi permulaan kehancuran yang akan berlaku di dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara mau keluarga saudara baik-baik, keluarga saudara dilindungi dan diberkati Tuhan, saudara punya masa depan yang lebih baik, ya, carilah Tuhan setiap waktu. Carilah wajahnya selalu di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena dengan demikian, ya, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, akan ada campur tangan Tuhan yang ajaib, ya. Sekalipun kita tidak terkecuali dari berbagai-bagai kesusahan yang berlaku pada hari ini, ya, tetapi selagi kita memiliki Yesus di dalam hati kita, selagi itulah pertolongan Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita perlu mencari Tuhan supaya kita tahu siapa Allah kita, supaya kita kenal perintahnya, supaya kita tahu kehendaknya di dalam kehidupan kita, saudara. Hal yang keempat dan yang terakhir, ya, saudara, mengapa kita perlu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara? Ya. Oke, mengapa kita perlu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Hal yang keempat itu, saudara, adalah agar hidup kita mengalami hadirat Tuhan. Ya, di dalam khotbah saya pada minggu yang lepas, saya sudah bicara tentang hadirat Tuhan. Ya, pagi hari ini, saudara, ya, kita juga masih berada di dalam pembahasan ini, saudara. Ya, kita perlu mencari Tuhan agar hidup kita mengalami hadirat Tuhan. Ya, kekristenan sahaja belum cukup untuk membuatkan hidup kita mengalami hadirat Tuhan. Ya, dengar baik. Jangan berpikir bahwa saya sudah jadi orang Kristen, bermakna di mana-mana saya pergi saya tidak perlu takut dan sebagainya. Ya, saudara, kekristenan sahaja belum cukup untuk membuatkan hidup kita mengalami hadirat Tuhan. Orang percaya harus sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Ya, saudara, Kristen itu hanya ada di IC kita saja. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak menuruti dan mentaati firman Tuhan, ya, sama juga tipu, sama juga kosong, saudara. Ya, kita harus jadi orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus. Barulah kita akan mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya punya pengalaman mendoakan orang-orang Kristen yang diserang, yang diganggu, bahkan dirasuk oleh roh-roh jahat. Ya, kadang-kala saya bertanya, mereka kan orang Kristen, mengapa mereka boleh mengalami keadaan dan situasi yang seperti itu? Saudara, kekristenan saja itu tidak menjamin saudara akan mengalami hadirat Tuhan. Ya, orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan di dalam hidupnya, ya, iblis tidak akan mampu mempergunakan hidupnya, saudara. Ya, tapi orang Kristen yang berada di luar hadirat Tuhan iblis masih boleh menggunakan hidupnya, saudara. Sebab itu saya katakan kekristenan sahaja tidak menjamin hidup kita akan mengalami hadirat Tuhan, kecuali saudara sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus pada hari ini, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita hanya bergelar seorang Kristen, namun kita tidak tinggal di dalam Kristus, yaitu tunduk dan taat kepada firman-Nya, hadirat Tuhan tidak akan menyertai kehidupan kita. Karena hadirat Tuhan hanya tinggal pada orang yang mau hidup kudus dan benar di hadapan-Nya, saudara. Amin. Ya, hadirat Tuhan hanya tinggal pada orang-orang yang mau tinggal di dalam Kristus, yang mau tunduk kepada firman Tuhan, yang mau hidup dalam kebenaran, yang mau hidup dalam kekudusan, ya, maka orang-orang inilah yang akan mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupannya, saudara.
Apakah yang akan berlaku jika hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Saudara, jika hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ya, saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita akan terlindung dari segala gangguan atau serangan yang didatangkan oleh roh-roh jahat atau juga kuasa-kuasa kegelapan. Ya, ketika engkau membuka mulutmu dan berkata, "Hai iblis, ya, dalam nama Yesus, ya, aku perintahkan engkau keluar pada saat ini," maka iblis akan ketakutan saudara jika hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Tetapi jikalau hadirat Tuhan tidak ada di dalam kehidupan saudara, sekalipun engkau berkata, "Hei iblis, dalam nama Yesus, saya perintahkan engkau keluar pada saat ini," ya, iblis akan tengok kamu dan dia akan tersenyum. Kita akan geng. Kau tidak ingat kan dulu kita sama-sama pergi sana? Ya, waktu kamu ambil barang itu saya pun ada sama-sama dengan kamu. Ya, sekarang ini kau pandai-pandai usir saya. Jadi iblis akan tertawakan kamu. Ya, kecuali kita menjalani hidup yang benar, hidup yang kudus di hadapan Tuhan, maka iblis tidak dapat menuduh saudara. Ya, jadi saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ya, saudara, ketika hadirat Tuhan menaungi kehidupan kita, saudara, ya, kita akan terlindung dari segala gangguan atau serangan yang didatangkan oleh roh-roh jahat. Buktinya di dalam Alkitab, ketika hadirat Tuhan menyertai Musa, dengan tongkat ia boleh membelah Laut Merah. Saudara, apakah Musa punya kuasa untuk membelah lautan pada waktu itu? Saudara, Musa tidak punya kuasa. Yang memberikan kuasa adalah hadirat Tuhan yang bersama-sama dengan Musa. Ketika hadirat Tuhan menaungi Yunus, ya, apa yang terjadi? Ya, saudara, Yunus boleh hidup selama 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan. Ya, tanpa hadirat Tuhan, si Yunus itu sudah jadi tai ikan, saudara. Ya, Yunus tidak akan hidup. Ya, saudara percaya atau tidak? Ya, baru-baru ini kita dengar seorang anak, ya, di Sarawak, ya, dicari-cari tidak jumpa, rupa-rupanya dalam perut buaya, saudara. Ya, saudara, tidak kiralah 1 hari masuk dalam perut itu sudah meninggal, saudara. Ini 3 hari 3 malam. Saya tidak pikir Yunus boleh hidup, saudara, tanpa hadirat Tuhan. Ya, tetapi karena hadirat Tuhan, makanya Yunus boleh keluar dengan selamat daripada perut ikan, saudara. Ya, cerita ini bukan cerita dongeng, karena Alkitab yang mencatatnya di dalam Alkitab kita, saudara, dan itu adalah kebenaran, ya, kekuasaan Tuhan. Ya, jadi saudara, apa yang akan terjadi ketika hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, saudara? Ya, maka seperti mana saya katakan tentang Yunus, ia boleh hidup selama 3 hari di dalam perut ikan. Dan ketika hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan Daniel, singa-singa yang buas tidak memakannya. Dan ketika hadirat Tuhan menguasai Simon Petrus, ya, Simon boleh berjalan di atas air sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, apakah Simon punya kuasa untuk melakukan hal itu? Tidak, saudara. Tetapi karena hadirat Tuhan, Simon boleh berjalan di atas air, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita perlukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu apakah bahaya yang sedang menanti hidup kita pada hari ini. Ya, kamu tidak tahu apakah bahaya yang terjadi di hadapan kita pada hari ini. Kalau kita tidak berada, tidak berjalan di dalam hadirat Tuhan, maka segala bahaya yang buruk itu, ya, boleh mendatangkan maut dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita tidak boleh hidup tanpa hadirat Tuhan. Maka itu kita perlu mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, supaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dengan demikian hidup kita akan terselamat dari apapun bahaya yang mendatang. Ya, saudara, kita akan terselamat dari segala bahaya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan. Ya, semua jemaat-jemaat Tuhan yang saya layani di dalam gereja ini, ya, sehat-sehat sampai pada hari ini, ya, dan saya percaya, ya, itu karena ada hadirat Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin, saudara. Jikalau saudara mau terus enjoy dan mengalami hadirat Tuhan ini, saudara, teruslah
membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau engkau konsisten melakukan hal itu, maka engkau akan menerima upahnya, saudara. Alkitab katakan apa? Apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Ya, saudara, setiap apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, saudara mau mengalami berkat-berkat Tuhan, ya, berkat-berkat Tuhan itu tidak terjadi secara otomatis dalam hidup kita. Ya, kita perlu melakukan sesuatu. Kita perlu berdoa. Ya, kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu membaca firman-Nya. Ya, maka semuanya itulah yang akan membuka berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Apa yang Yesus katakan di sana? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, perhatikan ayat ini baik-baik. Pertama, Yesus berkata apa? Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, saudara, kalau kita benar-benar mengasihi Yesus dalam hidup kita pada hari ini, maka kita akan tunduk dan taat kepada firman-Nya. Saudara, kalau kita mau tunduk, ya, dan taat kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, saudara, apa yang Yesus katakan? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, saudara, ini kalau kita mau kita mengasihi Tuhan dengan menuruti segala perintahnya, ya, maka Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa yang di surga, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, siapakah penolong itu? Tuhan Yesus berkata, ya, apa yang dilakukan oleh penolong ini supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, penolong itu akan bersama-sama dengan kita. Dan saya katakan tadi tentang hadirat Tuhan. Ya, dan penolong ini, hadirat itu akan bersama-sama kita, yaitu Roh kebenaran. Ya, ini jelas setiap kita yang mengasihi Tuhan dengan menuruti perintahnya, ya, akan disertai oleh penolong yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu Roh kebenaran. Dan ini yang saya katakan hadirat Tuhan. Ya, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak menuruti perintahnya, kita tidak akan mengalami hal ini, saudara. Ya, itu hanya akan terjadi pada orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dengan menuruti perintahnya, saudara. Ya, itu sebabnya kita harus mengerti setiap apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa jadi orang Kristen saya akan mengalami hadirat Tuhan. Tidak apa-apalah. Saya terjun dalam sungai yang ada buaya ini pun tidak apa-apa. Ya, saya tidak akan dimakan oleh buaya. Ya, karena ada hadirat Tuhan yang menaungi saya. Ya, saudara, itu bukan hadirat Tuhan. Ya, karena kebodohan. Ya, kita baca ada pastor yang mati dimakan oleh buaya. Ya, karena apa, saudara? Karena terjun di dalam sungai yang banyak buaya, saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Ya, hadirat Tuhan akan menyertai hidup kita jika kita mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya saya mau tekankan kepada jemaat-jemaat Tuhan, khususnya yang saya layani di dalam gereja ini. Ya, jangan pernah berhenti dan jangan pernah jemu untuk mencari Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan memberikan saya kekuatan untuk memperingatkan setiap daripada kita, supaya kita jadi orang Kristen yang tidak pernah jemu untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, yang untungnya bukan siapa, tetapi adalah hidup saudara sendiri, keluarga saudara sendiri yang akan mengalami segala yang baik yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa 4 perkara ini, saudara. Mengapa penting untuk kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, ingat baik-baik. Ya, hidup kita ini ada waktunya kita akan menjadi lemah.
Dan ketika kita merasakan hal itu, ya, jangan berhenti untuk mencari Tuhan, karena di dalam Tuhan engkau akan menemukan kekuatan yang baru. Yang kedua, supaya kita mengerti tujuan hidup kita. Ya, ramai orang Kristen yang masih tidak mengerti tujuan hidupnya. Ya, tapi saudara-saudari yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau akan mengerti tujuan hidupmu pada hari ini, dan akhirnya engkau sendiri akan mulai hidup memuliakan Tuhan, saudara. Ya, dan yang ketiga, ya, mengapa kita perlu mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya kita mengenal dan menyembah Allah yang benar. Ya, kita tidak menyembah Allah yang salah. Ada banyak yang mengklaim bahwa Tuhan ini benar, itu benar dan sebagainya. Ya, tapi saya mau bagi tahu saudara, cuma ada satu Allah yang benar, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan juga Yakub. Ya, dan hari ini, ya, ketika Allah itu sudah menjelma menjadi manusia, kita kenal siapa Allah kita yang sudah turun ke dalam dunia ini dan sudah kembali ke surga. Itulah dia Tuhan Yesus Kristus yang kita agungkan pada hari ini, saudara. Yang keempat, agar hidup kita mengalami hadirat Tuhan. Ya, saudara, jangan jadi orang Kristen, ya, yang hidup dengan sendirinya, saudara. Tapi jadilah orang Kristen yang mengalami hadirat Tuhan, karena engkau akan terhindar dari segala banyak bahaya yang terjadi di dalam kehidupan saudara jika hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Ya, tapi ingat, untuk mengalami hadirat Tuhan ini, jadilah pribadi yang menuruti ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Ya, karena itulah yang Yesus tekankan terlebih dahulu. Jikalau saudara mau, roh kebenaran itu ada bersama-sama dengan kita, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengakhirinya dengan kesimpulan untuk kita renungkan bersama. Mencari Tuhan kedengarannya sudah begitu biasa bagi kita. Namun kesungguhan di dalam melakukan perbuatan ini adalah yang terpenting. Tanpa Tuhan, hidup kita hanyalah seperti tin yang kosong. Tetapi bersama Tuhan, kita akan menjadi begitu bermakna dan akan berfungsi dengan baik untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, kamu mau jadi tin yang kosong ataupun mau hidup jadi berkat bagi dunia ini? Ya, itu adalah pilihan kita sendiri. Amin. Nah, kalau saudara mau, ya, menjadi berkat bagi dunia dan menjadi berkat bagi orang lain, ya, jadilah orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita kembali dan datang bersama di kaki Tuhan pada pagi hari ini. Ya, seperti mana yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah saat dan waktunya untuk kita kembali mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan lagi kita menjadikan alasan yang begitu banyak dalam kehidupan kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Saudara, selagi setiap daripada saudara mau membawa keluarga saudara untuk ada di dalam rumah Tuhan, saya percaya, ya, hadirat Tuhan akan menaungi keluarga saudara. Penyertaan Tuhan yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya senang melihat ada begitu ramai keluarga di dalam gereja ini pada hari ini. Saya percaya Anda semua adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara, mari kita melangkah maju selangkah ke depan lagi pada hari ini dalam mengikuti Tuhan. Mari kita teguhkan pendirian kita di dalam Tuhan. Ini adalah saat dan waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Ini adalah saat dan waktunya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Waktu yang tersisa itu sudah tidak banyak lagi, saudara. Waktu Tuhan sudah sangat dekat pada hari ini. Maka itu saudara, saya mendorong umat-umat Tuhan yang saya kasihi di dalam gereja ini. Mari kita teguhkan, kita tetapkan pendirian kita di dalam Tuhan pada hari ini. Jangan biarkan iblis menipu kita lagi. Jangan biarkan iblis membohongi kita lagi. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran Tuhan pada hari ini. Haleluya. Saudara, setiap kita yang mau
membuat komitmen dengan sungguh-sungguh untuk mau mencari wajah Tuhan pada hari ini. Angkat tanganmu saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan taruhkan di dalam hatimu, tapi saya percaya ada kekuatan yang baru yang akan Tuhan limpahkan di dalam hidupmu saudara. Oh, Shababakura dadadada. Shidididiyalama kura bara. Haleluya. Kurababaka shandara. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini, ku cari wajah. Haleluya. Kurabababaka shidididiyalama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar suara-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi kita angkatkan pujian ini bagi Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar, ku jawab suara-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita ke dalam hadirat Tuhan pada pagi ini.
Ya Bapa di surga, saya berdoa menyerahkan setiap daripada anak-anak Tuhan di gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kiranya pada hari ini Engkau mencurahkan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, supaya ketika mereka melangkah keluar daripada rumah-Mu ini Tuhan, mereka akan melangkah menjadi seorang pemenang yang tidak akan dikalahkan oleh musuh lagi ya Bapa di surga, tetapi mereka akan hidup di dalam kemenangan pada hari ini ya Bapa di surga. Bapa, biarlah juga Engkau terus menanamkan kerinduan di dalam setiap hati umat-umat-Mu di tempat ini Bapa, yaitu sebuah kerinduan untuk mau setia mencari wajah-Mu ya Bapa di surga. Tidak kiralah apapun keadaan, tidak kiralah apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, kami akan tetap setia untuk mau mencari Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan yang memiliki rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Maka itu Bapa, hari ini saya menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan di dalam gereja ini Bapa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati dan mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami akan menjadi berkat bagi dunia ini. Kami akan menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga akan jadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada hari ini, untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah semuanya itu akan tersusun dan tersimpan rapi di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan pada pagi hari ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu ya Bapa. Haleluya Jesus, haleluya. Bapa, sebentar ini kami akan menutupi ibadah di tempat ini Tuhan. Namun sebelum itu kami mau memberikan uang persembahan kami kepada-Mu. Kami mau membayar persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau sudah memberkati kami dengan begitu luar biasa. Maka tibalah waktunya, tibalah saatnya Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang seharusnya kami berikan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati segala sumber-sumber keuangan ini Tuhan, supaya kami pergunakannya untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperbesarkan lagi kerajaan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih. Berkati setiap yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Biarlah berkat kekayaan kemurahan-Mu Tuhan akan senantiasa menyertai dan menaungi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan juga Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin.